Halo, selamat sore teman-teman bisnispreneur semua. Gimana kabarnya hari ini? Semoga teman-teman semua sehat selalu ya, dan bisnisnya berjalan dengan lancar. Oke, hari ini kita ada bisnis talk, jadi kita majuin di sore hari karena narasumber kita berada di luar kota. Jadi kita majuin nih di jam 4, tapi tetap seperti biasa kedepannya ada di jam 7 malam. Oke, sebelum kita mulai, yuk tulis dulu di kolom komen nama dan domisilinya teman-teman ya. Bahkan kalau ada bisnisnya boleh tulis sekalian. Oke, hari ini kita akan ngobrol bersama Pak Roni. Beliau salah satu adalah owner dari bisnis namanya Gembira Houseware, di mana menjual banyak barang furnitur atau keperluan rumah tangga, dan sudah banyak banget loh cabangnya. Nah, kalau buat teman-teman yang penasaran, stay tune sampai akhir ya. Oke, sebelum kita mulai, yuk tulis dulu di kolom komen nama dan biar kita makin kenal nih. Halo, selamat sore. Halo Kak Rodi Susu Kurma dari laska.id. Ayo Kabuba hadir selalu. Oke. Halo, selamat sore Pak Roni. Ya, selamat sore. Kedengaran suaranya nggak Pak? Kedengaran. Kalau suara saya jelas nggak? Jelas Pak, jelas. Oke. Ini lagi di mana Pak posisi nih? Kebetulan lagi di Jakarta sih. Wah. Harusnya balik hari ini, cuma disuruh extend. Oke, jadi posisinya lagi Gitu. ya. Gimana kabarnya Pak Roni? Kayaknya lagi banyak. Wah, dahsyat seperti biasa. Seperti biasa, semangat dan dahsyat selalu. Oke teman-teman, nih dia sudah berkita Pak Roni. Mungkin Pak Roni bisa sapa dulu nih teman-teman kita, disebutnya bisnis spreader. Jadi teman-teman bisnis ID ini sebutannya bisnis spreader. Mungkin boleh nih Pak Roni sapa dulu dan memperkenalkan diri Pak. Silakan. Oke, halo para bisnispreneur. Dibilangnya bisnispreneur Kak ya? Betul. Ya, halo bisnispreneur. Ada juga teman-teman saya dari Gorontalo. Terima kasih sudah menonton, sudah support saya. Ada banyak nih, ada dari Tolentino, ada dari Rina Tito, ada yang banyak fansnya Pak saya kok nggak terlalu bisa lihat. Nggak juga, kebetulan saja teman-teman sharing. Oke. Terus teman-teman SMA itu ada juga. Iya, jadi begini, saya itu kan latar belakangnya sebenarnya dokter gigi. Kemudian waktu pas saya lulus itu saya disuruh papa bukan disuruh lanjutin sih, saya mikir waktu saya sebelum selesai kuliah itu 3 bulan sebelum disumpah jadi dokter gigi itu saya sudah mikir, wah kayaknya bukan passion saya nih, cuma tanggung kan, tinggal 3 bulan. Akhirnya saya terusin aja 3 bulan ini untuk sampai sumpah. Kemudian saya lanjutin. Nah, saya mikir kenapa sih saya lanjutin bisnisnya? Sebenarnya ini bisnis orang tua kan dari tahun 1977. Wah, sudah lama. Itu dari kakek saya malah. Saya ini betul sudah lama sekali. Dari tahun 1977. Nah, itu waktu pas saya lulus kuliah, adik saya 10 tahun. Nah, biasanya kan kalau di keluarga saya itu kan saya 3 bersaudara, ada kakak perempuan, saya sama adik saya. Nah, kakak saya buka sebagai apotek, saya diatur untuk jadi dokter, maksudnya dirancang, bukan diatur juga, dirancang lah. Jadi dokter, kan ada sangkut pautnya tuh antara apotek dengan dokter. Iya, betul. Nah, terus adik saya beda 10 tahun, waktu pada saat saya lulus itu dia masih SMA. Dia itu, saya pikir kalau misalnya saya ambil tetap teruskan dokter gigi saya, atau misalnya saya tetap di ego saya, otomatis kalau orang tua saya ada apa-apa, semuanya kan pasti bubar. Gitu. Saya jadi dokter, nggak mungkin langsung ada duitnya, gitu. Nah, jadi saya putuskan untuk, ya sudah saya teruskan bisnisnya Papa sambil lihat gimana. Nah, akhirnya lah sampai dari tahun 2014 saya dikasih satu toko. Nah, itu namanya, itu cabang ketiga kebetulan, cabang ketiganya Papa. Jadi saya itu masuk ke toko itu 100% pas di cabang ketiga.
Nah, kebetulan sekarang sih sudah 9 di Gorontalo. Wah. Kemudian 2 di Manado. Tanggal 7/7 nanti itu cabang ketiga di Manado. Wah, Begitu. selamat Pak Roni. Jadi sebenarnya Thank you. dari turun temurun, tapi pasti banyak sekali Pak Roni di misi ini sampai berkembang besar ya. Amin. Mudah-mudahan seperti itu. Kira-kira ada rencana mau di Jakarta nggak nih Pak? Buka di Jakarta. Kalau rencana sih pasti ada ya. Cuma kita kan mesti lihat lagi di mana yang punya potensi terbesar. Begitu. Kalau di Jakarta biasanya kan sudah Red Ocean tuh. Yeah. Nah, saya lebih suka ke Blue Ocean. Betul. Gitu sih. Nah, untuk bisnisnya sendiri tadi kan dari 1770 ya Pak ya. Berarti dirinya tuh di daerah 1977. 1977, berarti berdiri pertama kalinya tuh di mana Pak? Di daerah mana? Di Gorontalo disebutnya di Pasar Tua. Wah. Pasar Tuanya. Jadi dulu kayak apa ya? Kayak pusat bisnisnya pertama kali kayaknya. Oke. Jadi merintisnya di situ. Gitu. Sampai ke Manado. Iya. Keren. Ini kayak banyak yang join juga. Terus mungkin saya boleh ya Pak Roni nih mengenai bisnis. Gimana? Sorry, putus-putus, Mbak. Halo? Iya, saya mau. Iya. Boleh ya? Boleh. Silakan, Mbak. Oke, siap. Dari pertama ini kan namanya saya yang untuk sekarang Gembira Houseware. Apakah memang dari dulu namanya Gembira Houseware apa diganti namanya, Pak? Oke, good. Ini betul. Pertama kali itu namanya adalah dari 1977 Gembira Ria. Itu dinamain sama kakek saya. Begitu. Nah, kemudian dengan berjalannya waktu, pas mau buka dari tahun 1977 itu, kita buka pertama kali cabang kedua itu khusus retail di tahun 2009. Nah, kemudian papa saya nanya, waktu itu kan sudah papa saya yang pegang. Papa saya nanya, kok bagusnya dibukain apa ya? Terus saya bilang, Pak, kalau misalnya kita jualannya apa, kayaknya lebih baik kita pilihnya nama yang sesuai yang dengan barang jualannya kita. Jadi ketika misalnya kita bilang ke orang tanpa menjelaskan panjang lebar, mereka sih udah tahu, oh jualan kita itu toh. Soalnya kalau Gembira Ria itu kan identik dengan apa ya? Kayak taman hiburan kali ya. Malah saya mikirnya kayak busana. Kayak apa? Kayak jualan busana gitu loh, Pak. Fashion gitu, baju. Kedengeran Ya jadinya saya pikir ya sudah Gembira Houseware, jadi kita putuskan itu dari 2009. Itu retail pertamanya kita. Betul-betul pure retail. Jadi untuk saat ini apa saja produk yang disediakan oleh Gembira Houseware ini, Pak? Jadi Gembira Houseware itu main bisnisnya itu adalah di menjual alat-alat dapur dan rumah tangga. Seperti apa ya? Kalau di Jakarta itu S Hardware. Apa ya kalau di Jakarta? S Hardware ada juga mesin-mesinnya ya. Kayak di Jembatan 5 kali ya, Jembatan 5. Oh ya, jualan perabotan gitu istilahnya banyak ya, Pak. Betul. Seperti itu. Oke. Nah, untuk Gembira Houseware ini kan berarti ada 9 cabang. Nah, untuk dari Bapak pertama kali yang pegang ketiga cabang itu berarti dalam jangka waktu berapa lama hingga ke 9? 2009. Oke, kan 2014 cabang ketiga, kemudian 2015 cabang keempat. Cabang keempat itu yang kita pertama kali coba. Jadi dia itu sebenarnya ada masing-masing cerita sih. 2004 sebenarnya dari toko cabang ketiga ke cabang keempat itu kita coba-coba dulu kan, baru pertama kali buka untuk disistematiskan begitu. Cabang kedua soalnya masih belum siap sih sistemnya, masih belum matang. Nah, kemudian yang keempat ini kita coba di 2015 itu balik modal cuma 7 dalam 7 bulan. Oh, hebat. 7 bulan sudah langsung balik modal. Iya, baik dari
baik dari operasionalnya maupun dari segi apa ya, modal semua yang itu yang kita keluarkan begitu. Nah kemudian sudah begitu bagus dalam 7 bulan ya, akhirnya kita putuskan lagi untuk buka sampai di 2019 sebelum COVID itu cabang ke-9. Oke, jadi Sorry, belum, sorry. Masih ada cabang ke-8 setelah COVID 2020 baru kita buka cabang ke-9 di Gorontalo. Wah, jadi sebenarnya malah cepat ya Pak ya, tidak perlu membutuhkan sampai belasan tahun, bahkan setiap tahun atau 3-2 tahun udah buka cabang baru gitu ya. Betul. Saya targetnya di tahun ini 4 cabang. Wah. Makanya di Manado mau 4 cabang. Begitu. Oke, semoga cepat terlaksana. Teman-teman doain bareng-bareng biar Hoswell. Makasih. Ya, amin. Terus. Nah, amin. Ngomong-ngomong soal tadi Bapak bilang ada COVID ya, sebelum dan sesudah COVID. Pasti dari semua pembisnis nih pasti ada pengaruhnya. Nih. Nah, apakah ada sisi positif dan negatifnya nih? Bapak mungkin positifnya seperti ini, negatifnya seperti ini. Apa sih ke bisnis Bapak adanya COVID ini? Oke, jadi kalau efek negatifnya pasti ada ya. Namanya COVID itu kita turun kok, drop. Jadi dari 2019 langsung turun jebret, turun 2020, kemudian dengan strategi khusus gitu kita bisa naik lagi di 2021, bahkan di 2022 ini lumayan bagus, tapi masih kejar-kejaran dengan 2019 gitu. Terus untuk kalau pengaruh positifnya apa ya? Pengaruh positifnya kita mau terus belajar sih, intinya itu. Betul. Berarti Bapak nggak merasakan yang namanya kayak PHK karyawan gitu ya? Nah itu dia, untungnya di 2020 itu separah-parahnya COVID kita nggak pernah, sebisa mungkin kita tetap mempertahankan jumlah karyawan yang ada sekarang. Hebat. Sorry, yang ada pada saat itu. Oke. Jadi, banyak banget bisnis yang terpengaruh, bahkan sampai banyak yang terpaksa meng-off-kan karyawannya gitu loh Pak. Jadi untuk saat ini Gembira House sangat pengaruh besar positifnya ke karyawan ya. Karyawannya nggak sedih. Mungkin dari situ. Betul. Oke, lanjut lagi nih Pak. Nah, tadi sebelum saya ceritakan Bapak tadi bilang tadinya dokter gigi. Nah, iya. Kira-kira selain ingin orang tua, apa yang membuat Bapak tertarik nih dengan bisnis retail ini? Oke. Jadi yang membuat saya tertarik dengan bisnis retail ini adalah salah satunya bisa bermanfaat buat banyak orang. Tadinya kan saya pikir ketika saya jadi dokter, saya kan bisa bantu orang, tapi tidak sebanyak seperti ketika saya membuka usaha. Jadi saya paling ingat sekali itu kata mentor saya, Pak Tung Desem Waringin. Pak Tung Desem bilang itu kalau apapun profesi kita harus mempelajari bisnisnya. Misalnya dokter itu kan pelajari bisnis. Bisnisnya dokter itu apa? Rumah sakit kayak atau klinik kayak atau apapun. Nah saya kebetulan kliniknya kan sudah dipegang sama kakak saya, nggak mungkin dong saya bersaing dengan kakak saya. Jadi sudah saya teruskan ke bisnis orang tua saya untuk untuk membuat lebih aman dari segi finansial dari keluarga gitu. Dan pastinya kalau menjadi pengusaha dapat membuka lapangan pekerjaan ya Pak ya. Jadi sebisa mungkin. Nah itu. Ya betul. Itu dia. Dari segi pasien, kalau segi pasien kan saya bisa menjual kepada konsumennya saya. Gitu, dari lebih banyak konsumen yang bisa merasakan manfaat dari buka bisnis dari Gembira Houseware. Kemudian kedua, dari segi karyawan Pak, maksudnya kalau dokter paling banyak merekrut karyawan berapa banyak sih? Maksudnya begitu kan? Betul. Nah, saya bandingkan dengan bisnis yang orang tua saya. Satu toko minimal ada berapa orang, lebih banyak lah. Gitu. Nah, kemudian dari segi nanti makin hari kan makin besar pasti perusahaan.
pemegang saham dong yang saya harus pikirkan nanti. Itu akan seharusnya lebih bermanfaat lagi buat mereka gitu. Jadi istilahnya kalau kalau dokter ya bermanfaat buat banyak orang, tapi kalau pebisnis atau entrepreneur itu pasti lebih banyak lagi bermanfaat bagi orang lain. Oke, Gitu. oke, sangat motivasi nih ya. Dua-duanya bagus, dua-duanya bagus, dua-duanya bagus. Sisi bagusnya masing-masing, tapi Pak Roni memilih untuk jalan bisnis gitu ya. Hebat, hebat, hebat. Nah, kalau buat tahu Pak, Oh, ada satu lagi, Mbak. gimana? Ada satu lagi, sorry, ada satu lagi. Kata kata bapak saya itu ketika kamu jadi dokter jangan dibisniskan. Gimana Tapi tuh? kalau kamu mau berbisnis, keluarlah dari dokter, begitu. Kan kasihan toh orang kita bisniskan, gak etis gitu. Ya, betul. Pasien kita bisniskan. Ngerti, ngerti. Oke, siap. Nah, untuk target penjualan dari Housework ini siapa saja, Pak? Targetnya? Oke, target marketnya kita itu seperti itu ya, seperti SBM ya, Smart Business Map. Juga banyak belajar dari Pak Budi, Pak Baskoro, Pak Belvi, itu banyak sekali. Nah, itu mentor-mentor saya juga tuh. Jadi kata beliau itu, karena bantuannya beliau, saya bisa mengkategorikan target market saya, makin tajam, makin detail. Jadi target market saya adalah ibu-ibu rumah tangga, dan umurnya 30 sampai 40 tahun. 30 sampai 40 tahun untuk retail. Nah, untuk grosiran itu kan kita ada dua kategori, ada retail, ada grosiran. Kalau grosiran lagi itu berbeda lagi. Nah, kali ini kita bahas yang itu aja kali ya, yang houseware ya. Ya. Boleh, Pak. Oke. Oke. Gitu. Jadi kalau houseware itu bergerak di bidang retail. Ya, jadi targetnya ibu-ibu atau yang sudah berkeluarga karena kebutuhan perabotannya lebih banyak ya, Pak ya. Betul. Nah, untuk dari Gembira House ini produknya harganya lumayan terjangkau ya, karena kan tadi Bapak bilang di grup. Mungkin harganya lebih terjangkau atau gimana? Oh iya betul. Jadi targetnya kita itu adalah menengah ke bawah. Jadi beda dengan S1. Kalau S1 itu kan menengah ke atas, nah kalau kita menengah ke bawah. Oke. Siap. Dan kita lebih pilih toko-toko yang cuma satu lantai dibandingkan berlantai-lantai. Kenapa tuh, Pak? Kalau satu lebih mudah ya jangkau ya, Pak? Lebih bukan satu itu. Kemudian yang kedua kita pikirkan dari segi duplikasinya. Kalau duplikasi itu kan kita lebih enak, makin sedikit modal, makin cepat balik modal. Begitu sih. Yeah. Lebih ke arah itu. Keren. Jadi idenya seperti itu. Nah, kira-kira apa nih Pak strategi penjualan dan media promosi apa saja yang dipakai Gembira Houseware untuk meningkatkan jumlah omset atau pelanggan? Kira-kira ada tipsnya nggak nih? Nah, kalau untuk meningkatkan sih selalu berinovasi ya. Selalu berinovasi, selalu lihat kebutuhan pasar, selalu ada pakai data lah. Istilah kita harus pakai data, ngelihat kebutuhan pasar dan selalu berinovasi. Kalau dari kita sih itu saja. Oke. Simpelnya seperti itu. Inovasi, jadi melihat kebutuhan marketnya ya, kebutuhan pasarnya. Nah, dari beberapa tahun ini Bapak pegang usaha, kira-kira ada nggak kayak hal yang dirasakan, hal terberat atau mungkin dari sisi down gitu, dan gimana cara mengatasinya? Oke, ini sisi terberat saya karena ini bisnis keluarga, maksudnya dioper dari bapak saya adalah terberatnya itu menyampaikan idenya ke bapak, karena bapak itu kan terbiasa dengan yang konvensional, istilahnya dari konvensional kita modernisasikan. Nah, jadi seperti itu biasanya kita harus meeting berulang-ulang. Meeting berulang-ulang supaya di ACC kayak misalnya promo,
kemudian kita pasang baliho dengan biaya marketing yang besar itu, papa dan mama itu rada gak gampang untuk dikasih mengerti, dikasih paham. Gitu. Karena di zamannya mereka kan tidak ada seperti itu. Nah, itu tantangan terberat saya sih. Kalau selebihnya dengan bantuan para profesional kayak Pak Belvia, Pak Baskoro, Pak Tung Desawaring, itu menurut saya sih gampang lah, masih lebih gampang dibandingkan menaklukkan papa mama saya. Oke. Kadang kita membuka apa ya, membuka jalannya itu nggak selalu mudah ya. Jadi mungkin di orang tuanya mungkin dulu bisa kok nggak pakai iklan-iklan laku. Betul, itu. Ya. Itu dia. Nah, Bapak, kalau misalnya visi misi ini apa nih Pak? Menyediakan alat-alat rumah tangga. Mungkin Pak, adakah visinya? Iya, jadi kalau ditanya visi dari Gembira itu apa sih? Visi Gembira Houseware itu sendiri adalah menggembirakan dunia, dimulai dari Gorontalo dan sekitarnya. Jadi, at least kita akan IPO sih tujuan dalam 5 tahun ke depan ini, goalsnya saya adalah IPO. Jadi kan kita visinya sejalan. Yeah. Menggembirakan seluruh dunia dimulai dari Gembira. Menggembirakan dunia dimulai dari Gorontalo dan sekitarnya. Oke, jadi benar-benar supaya orang kenal bahwa Gembira Houseware ini awalnya di Gorontalo gitu ya. Jadi betul. Kan nama Gorontalo. Gimana Mbak? Sorry, putus-putus. Untuk bukan nama kota Gorontalo ya Pak ya? Untuk mengharumkan nama Gorontalo, ya putra daerah. Kayak Pak Rahmat Gobel, Pak Fadel Muhammad, Pak B.J. Habibie, itu kan betul. putra Gorontalo juga, Mbak. Iya, betul. Ada banyak banget ya, jadi benar-benar Gembira Houseware dari Gorontalo loh, ternyata udah banyak di mana-mana, hebat. Nah, kira-kira pesan atau tips untuk entrepreneur yang otoritas penjualan houseware? Gimana Mbak? Putus-putus, sorry. Suaranya putus-putus ya? Sekarang kedengeran nggak? Iya. Okay. Kalau sekarang jelas ya. Oke. Nah, misalnya ada nggak nih pesan dan tips untuk teman-teman? Pesan dan tips. Ya, yang ingin membuka toko seperti Houseware ini. Ya, pesannya hanya itu sih. Apa ya pesannya? Mungkin Bapak kan mencari supplier barang-barang ya. Jadi dari beberapa merek ya, Pak ya? Ya, kalau kami itu sebenarnya dari supplier beberapa merek kita jualkan di Gorontalo. Apa yang pembeli minta itu yang kita adakan sih, biasanya seperti itu. Jadi kalau seperti tipsnya itu ya kita harus tahu meraba pasar sih, tahu membaca pasar. Nah kemudian kalau untuk bisnisnya kita itu menjalankan, kita harus pertama membuka bisnisnya. Tipsnya adalah tahu membaca pasar. Harus ikuti dulu SBM-nya, ada 12 langkah. Iya, betul. Nah, itu tips saya. Pelajari dulu masalah, jangan asal buka. Jadi kita harus meraba pasar dulu, membaca pasar dengan cara SBM-nya. Harus tahu 12 langkah. Jawab dulu 12 pertanyaan yang ada di SBM. Ya, itu tips pertama. Kemudian yang kedua, perkuatlah MKS. MKS itu apa? MKS itu adalah marketing. Setelah kita sudah menjawab 12 pertanyaan, ketika kita menjalankan bisnis, kita harus kuat di MKS. Nah, itu juga saya tahu dari Pak Tung Desawaringin. Beliau bilang itu MKS itu adalah marketing, kemudian kontrolnya, dan SDM-nya, sumber dayanya. Sumber daya manusia. Jadi itu tips and triknya saya. Betul. Nah, sama satu lagi nih, kalau misalnya pasti kan Gembira Houseware ini udah banyak banget ya Pak pelanggannya. Kira-kira apa yang dilakukan supaya pelanggannya nih beli produk lagi di Gembira Houseware? Kira-kira seperti itu. Jadi pelanggan selalu kembali ke Gembira Houseware setiap mencari barang. Kira-kira ada nggak nih tips sendiri?
bikin sesuatu yang baru. Orang itu kan biasanya penasaran. Jadi bikin sesuatu yang baru, apapun itu. Pokoknya yang penting datang dulu. Datang dulu, ramai dulu. Begitu, entah pelanggan baru atau pelanggan lama, pelanggan baru atau pelanggan lama, itu harus datang dulu pokoknya. Ya, caranya gimana ya harus sekreatif mungkin. Saya juga masih terus belajar sih di bagian itu, Mbak, terus terang. Karena saya itu kan di Manado itu kan pendatang. Nah, makanya saya harus belajar dari mentor-mentor yang terbaik untuk terus berinovasi, terus belajar untuk meramaikan toko saya di Manado, begitu. Bahkan yang sudah ada di Gorontalo. Wah, mantep banget nih teman-teman. Jangan lupa dicatat nih ya. Oke. Begitu sih. Nah, kalau dari Gembira Houseware ini kira-kira punya produk best seller gitu nggak nih Pak? Biasanya apa nih penjualan paling tinggi di Gembira Houseware? Kira-kira mungkin misalnya piring misalnya gitu. Mungkin kan pasti ada datanya tuh. Betul. Produk apa saja ya? Betul, wah Mbak nyontek kayaknya nih. Piring itu salah satu penjualan terbaik. Jago Mbaknya. Soalnya iya betul, salah satunya adalah piring. Kenapa Mbak? Sorry. Soalnya ibu rumah tangga juga, jadi pasti kepikirannya piring nih Pak. Betul, sama kompor. Oh ya. Kursi begitu, kursi plastik tapi ya, kursi plastik. Karena di daerah saya itu kebutuhan kursi plastiknya tinggi. Begitu. Kemudian magicom atau rice cooker. Nah itu salah satu lima the best lah, the best top 5 top 5-nya kita di Gembira. Ya, jadi tadi ada piring, ada magicom, ada magicom, kompor, kursi, begitu. Oke, mantap. Terus ini kira-kira udah ada banyak pertanyaan nih Pak yang masuk, kita bacain ya Pak ya. Boleh. Silahkan. Ini ada dari Laundry Clean Pademangan. Cara meningkatkan new customer, triknya gimana ya biar omset tidak stagnan selalu? Apakah harus ada promo-promo buat menarik new customer? Betul. Kemarin kebetulan nih, saya kan barusan tour dengan timnya Pak Tung juga. Pak Tung sharing. Salah satunya itu yang bikin member baru itu, kebetulan juga Patung punya itu sih, laundry juga. Nah, ini berbicara tentang laundry dulu, baru masuk ke houseware ya. Nah, kemarin itu Patung itu cerita, kasih gratis untuk member-member baru. Jadi ketika ada orang baru yang datang untuk mengenal ini sistem pencucian di laundry, nah itu kita kasih gratis setiap harinya. Ada pelanggan baru, gratis cuci. Ada pelanggan baru, gratis cuci. Seperti itu. Nah, kalau di Gembira paling kita akan baru akan adakan, ya kita akan bagi-bagi barang. Bagi member, seperti itu. Jadi kedepannya itu akan saya terapkan. Ini kan saya belum meeting nih dengan tim marketing saya. Itu saya akan pulang, saya akan diskusi dengan tim marketing saya, akan seperti itu. Nah, kalau selama ini di Gembira Gorontalo itu sudah kuat brandnya, value-nya sudah kuat. Jadi apa-apa mereka pasti bilang, oh sudah beli di Gembira aja. Jadi effortnya kami di Gorontalo itu tidak butuh terlalu lebih lah. Nah, sedangkan di Manado butuh inovasi seperti ini. Jadi ya. Berarti beda daerah, beda strategi ya Pak ya? Beda daerah, beda strategi, betul. Karena brandingnya kan beda-beda. Namanya nggak terlalu kuat di mana, kita harus kuatkan di situ. Ya, gitu. Betul. Nah, ini ada lagi nih pertanyaan. Izin tanya Pak, untuk memulai bisnis, kira-kira apa saja yang harus dipersiapkan? Mungkin kita hitung aja nih, dari yang Bapak pegang, kira-kira apa nih yang harus disiapkan sebelum mulai meluncur untuk memegang Gembira Houseware? Maksudnya pas buka lokasi baru atau gimana ya, nih? Ceritanya lokasi baru. Itu ya maksudnya? Ya, pas buka cabang. Otomatis harus survei. Pertama otomatis harus survei. Survei tempat survei lokasi dulu itu sangat penting, betul. Survei lokasi maupun survei target marketnya. Ya, kita harus survei target market. Sebelumnya, kayak saya kan biasa kalau misalnya saya survei itu di lokasi, kita akan tanya, Pak, Bu, biasanya beli di mana?
untuk alat-alat rumah tangga. Nah, dia akan jawab dong, oh di toko sini, di toko sini, toko sini. Kita akan tanya lagi, Pak, Bu, kenapa harus ke toko situ, bukan toko yang lain? Ya, jadi kita akan tahu dong plus minus dari kompetitor kita itu seperti apa, kekuatannya di mana, kelemahannya di mana. Nah, sudah kita ketika buka toko Gembira lagi, kita akan masuknya dari situ. Begitu. Oke, betul betul betul. Jadi survei marketnya ini nih Pak, mungkin banyak teman-teman yang belum tahu apakah survei marketnya ini Pak Roni terjun langsung atau mungkin banyak beberapa karyawan misalnya yang survei di lapangan gitu. Sementara ini saya masih terjun sendiri. Kenapa? Karena saya masih mau mensistemasikan. Jadi yang mana yang bagus, yang mana jalan, itu akan saya sistematisasi, baru saya delegasikan ke tim. Sementara ini masih saya turun sendiri terus terang. Oke, nah Gembira House ini kira-kira kebanyakan lokasinya tuh seperti apa Pak? Atau misalnya di dekat pasar nih, kalau di pasar kan pasti sudah banyak yang jual, ataukah di perumahan misalnya, gimana kalau lokasi? Oke. Nah, itu dia pertanyaan yang sangat bagus. Ini Mbak juga ternyata sudah bisa menjawab. Harus dekat pasar. Kenapa? Karena trafficnya sudah dibangun. Ya. Begitu. Jadi lebih gampang untuk itu. Cuma memang pasti ada plus minusnya. Kayak misalnya pasar. Pasar itu kan cuma ramai di pagi hari. Iya. Betul nggak, Mbak? Betul. Nah, apalagi kalau di daerah-daerah. Kalau di daerah-daerah itu kan cuma pagi doang yang rame. Sore itu nggak rame. Nah, itu tantangan khusus bagi kita. Harus bikin gimana supaya akan tetap ramai. Ya kayak tadi, bikin event-event apa, pokoknya yang penting rame dulu, datang dulu. Okay. Mau belanja, urusan kedua. Berarti buka dari jam pagi ya, Pak ya? Buka toko tuh dari jam berapa, Pak? Oh, kalau kita nggak ngikutin jam 6 itu biasanya pedagangnya yang sudah siap. Oh. Pembelinya belum tentu sudah siap. Nah, kita bukanya dari jam 8 biasanya. Okay. Jam 8 sudah buka. Oke. Untuk hari pasar. Ya. Nah, kalau Gembira Houseware ini kira-kira ada rencana nggak misalnya mau join di suatu supermarket atau di mall gitu, Pak? Jadi gabung gitu, misalnya buka toko di dalam supermarket atau di dalam mall gitu. Oke, jadi kita mesti lihat dulu mallnya itu menengah ke bawah atau gimana. Kalau misalnya menengah ke bawah, kita bisa aja masuk sesuai dengan target marketnya kita. Balik lagi ke target market. Betul. Gitu. Jadi kita sesuaikan aja. Kalau kita terlalu maksa nanti di bagian di mall yang menengah ke atas itu kayaknya itu gimana ya? Harganya nggak kurang tepat gitu maksudnya. Harganya berarti harus dinaikin harga produknya kalau misalnya menengah ke atas gitu ya, Pak? Belum tentu juga kalau misalnya kayak gelas atau piring yang dicari oleh target market yang atas itu, kelas atas, berbeda dengan target yang menengah ke bawah. Betul. Gitu. Jadi mereka nggak mikirin, kalau kelas atas itu nggak mikirin harga. Biasanya mereka sudah suka, pasti beli. Sedangkan yang menengah bawah harus sesuai dengan budgetnya. Betul. Gitu. Nah, untuk saat ini, kira-kira berapa supplier nih Pak untuk produk di Gembira Houseware? Kan pasti banyak banget merek. Oh, banyak. Banyak, ada sekitar 150-an kalau dari kami. Banyak banget. Jadi maintenance-nya itu agak susah, Pak, karena banyak dan maintenance-nya itu pasti panjang. Betul, kalau maintenance-nya itu menurut saya tantangan tersendiri ya. Yeah. Itu berhubungan dengan pengadaan barang. Sampai saat ini Gembira itu terus terang itu masih ada agak keteteran di bagian pengadaan barang atau penyediaan barang untuk dijual. Tapi setelah dapat bimbingan dari Pak Baskoro, nah itu sudah lebih jelas jauh gimana itu harus pengadaan barangnya itu gimana itu by step sudah dibimbing sama Pak Baskoro. Begitu. Itu enaknya dari kan kita ini kan basicnya dokter gigi, gimana tahu sih pengadaan barang seperti itu. Belajar dari nol ya. Belajar dari nol, betul. Makanya
pelajaran itu tidak akan berhenti sampai kita mati. Kalau menurut saya. Betul, Sekolah terus, sekolah terus. Oke, ini ada dari komen dari Fight, Coach Roni. Makasih, makasih. Oke, ini ada pertanyaan lagi. David Pitt, bagaimana cara menghadapi saingan yang lebih besar dari kita dan menjual dengan harga yang sangat murah? Nah, itu juga. Menurut saya itu suatu tantangan khusus ya. Kalau saya pernah nanya ini ke Pak Baskoro. Saya pernah nanya, Pak, apa iya kita harus perang harga terus? Nah, terus Pak Baskoro kasih cerita tentang McD sama apa ya, burger yang jual burger satu lagi itu Burger King ya kalau nggak salah. Nah, mereka itu mereka kan sama-sama raksasa. Sama-sama raksasa saja, adu harga paling murah itu babak belur. Betul. Akhirnya Pak Baskoro bilang intinya begini. Intinya kalau kita perang harga, konsumen yang senang. tidak ada yang menang. Betul. Nah, jadinya terus Pak Baskoro bilang di situ, kita harus add value-nya kita di situ. Tambahkan value-nya kita. Apa value-nya kita? Supaya pembeda dengan kompetitor. Jangan sampai cuma perang-perang harga, tapi tidak ada value. Nah, perang harga oke, awal-awal. Tapi di mana situ kita harus tambahkan value-nya kita. Jangan sampai, ya istilah beginilah, ketika Mbak lah mau beli, kenapa harus ke Gembira sih? Kenapa bukan ke toko yang lain? Gitu. Nah, saya tanya lagi ke Mbak, misalnya, Mbak kalau beli kopi, kopinya di mana? Apa? Biasa orang pasti tanya, kalau kopi. Orang pasti bilang, oh di Starbucks lah, di situlah, di sinilah. Nah, kenapa? Karena value yang Starbucks kasih, walaupun mahal, mereka pasti beli. Kalau misalnya di menengah ke bawah, sama kelas bawah, itu pasti ada masing-masing yang mereka pilih. Begitu. Nah, itu kenapa? Karena ada value di situ, kata Pak Bas. Betul. Oke, betul juga, betul. Itu yang sementara yang kita bangun juga dari sekarang, dari dulu sampai sekarang. Itu edit value. Betul. Nah, selain value, kan ada kinerja dari personal ya, maksudnya dari tim. Nah, dari tim juga. Nah, seperti misalnya ada bagian kasir ya Pak ya, kalau di usaha retail seperti ini ada bagian kasir, ada yang pack barang mungkin ya. Nah, katanya itu yang namanya memanage tim itu hampir 70% bisnis itu paling sulit adalah memanage manusia gitu untuk kinerja. Iya, SDM. Kira-kira untuk lebih gampang, ya. Untuk karyawan sendiri apakah punya pelatihan khusus, Pak? Oke. Nah, untuk karyawan sendiri itu sebenarnya pelatihan khusus sudah pasti. Nah, cuma kita harus perhatikan lagi dari seleksi yang paling pertama. Karena ketika seleksi yang pertama saja kita bisa bobol orang yang tidak bagus, tidak sesuai dengan kriteria kita, mau dilatih bagaimanapun, timnya akan tetap bobrok. Gitu. Istilahnya kalau sampah yang masuk, ya mau di mana lagi pun tetap sampah gitu. Betul. Itu maksudnya biar ada cantolannya gampang gitu ya, maksudnya nggak bilang orang-orang itu sampah, nggak maksudnya cuma sebagai contoh aja. Jadi dari mengerti benar-benar. Jadi orang-orang yang mau diajarin dilanjut, kalau yang nggak mau berubah dan nggak diajarin di-cut gitu ya. Nah, itu kalian sudah terlanjur masuk. Kalau sudah terlanjur masuk, nah otomatis yang sebelum masuk ke timnya kita pun harus diseleksi dengan baik. Oke. Nah, untuk seleksi karyawan sendiri, Bapak apa memiliki tim lagi atau Pak Roni yang terjun langsung? Sekarang itu kalau bukan top manajemen ya, yang kayak bagian umum begitu, itu sudah saya delegasikan ke HRD saya, Ibu Erna. Nah, kalau top manajemen masih saya sendiri yang langsung turun. Begitu. Ada juga kayak tim Pak Delvia kemarin bantuin saya untuk interview beberapa orang yang bagian top manajemen. Oke. Nah, kira-kira dari awal mula terbentuknya Gembira Houseware ini, apakah sudah hire profesional atau misal karyawan, atau masih manual nih kira-kira nih Pak? Atau baru-baru ini, atau memang dari dulu sudah punya karyawan yang berpengalaman misalnya?
Oke, dari tahun 1977 berdiri sampai tahun 2021 Desember, itu masih saya sendiri yang rekrut, tidak ada tim profesionalnya. Jadi cuma regenerasi dari yang paling loyal, yang paling bisa posisinya, saya tarik dari bawah ke atas, saya tarik dari bawah ke atas, saya tarik beberapa orang seperti itu. Kemudian sampai di titik saya mau buka di Manado, wah saya bilang kayaknya nggak bisa seperti ini terus-menerus. Akhirnya saya bertobat. Desember saya ikut SBC yang di Bali. Saya ikut di SBC yang di Bali. Kemudian saya ketemulah dengan Pak Budi, Pak Baskoro, Pak Belvia, dan lain-lain. Itu mereka bilang, oke, mereka saya tanyain kan kalau bisa bantuin saya. Akhirnya mereka, iya kan, mereka datanglah ke Gorontalo, lihat seperti apa sih Gembira itu. Nah, sudah dari situlah mulai rekrut profesional-profesional. Itu pun tidak gampang, panjang ceritanya. Sampai sekarang aja saya masih ngerekrut profesional kok. Oke, jadi awalnya ini Pak Roni megang sendiri dan mungkin mulai merasa kayaknya saya udah mulai kelimpungan nih ya kalau pegang semua. Oke, berarti pentingnya itu seperti itu. Nah, ini ada pertanyaan. Wah, saya nggak ngerti nih, tulisannya Cina. Gimana? Saya kok nggak bisa baca ya? Di tanda tanya, Bapak apakah muncul nih? Nah, ini. Oh, di tanda tanya. Oh. Ini bacaannya. Ini sepupu saya. Okay. Sepupu saya yang paling dekat. Oke, yang ngerti Pak Roni nih kayaknya nih. Saya juga nggak ngerti, dia jago sih bahasa Cinanya nih. Oke, ini lanjut nih Pak. Ada dari David lagi, gimana awalnya mulai menduplikasi sistem ke cabang lain? Apa saja kendala yang dihadapi? Banyak sekali kendala yang dihadapi. Tapi menurut saya itu bukan kendala, itu tantangan sih. Oke, jadi cara menduplikasikan sistem ke cabang lain itu kita harus pastikan sistemnya bagus dulu sebelum kita duplikasi. Walaupun tidak perfect, tidak sempurna, tetap kita pastikan itu bagus dulu. At least yang sejauh mata memandang, telinga mendengar, hati merasakan. Seperti itu. Jadi kita harus tahu dulu seperti itu, apakah ada yang bocor tidak. Karena kalau cuma untuk membuka gampang, mempertahankan itu yang tidak gampang. Gitu. Jadi gimana awalnya mau menduplikasi sistem, ya kita pastikan bagus dulu. Kita pastikan bagus dulu, sejauh mata memandang, telinga mendengar, hati merasakan, itu bagus dulu. Baru kita duplikasikan. Coba di satu bisnis, tapi terus improvement. Terus penyempurnaan. Begitu. Nah, tantangan yang dihadapi apa? Ya, pasti tadinya kita tidak pernah menghadapi masalah ini, tiba-tiba hadapi masalah itu. Begitu. Itu tantangannya sih. Hal-hal baru yang kita bisa dapat. Betul. Nih, komen nih, Kak Agus. Keren mindsetnya, bukan kendala, tapi tantangan. Bravo, Gembira Housewear. Jadi jangan disalahartikan. Makasih Kak Agus. Kalau kendala tuh kan seperti kalau dipikirin gimana ya, rumit banget. Tapi kalau tantangan untuk maju ya gitu ya. Kalau kata Pak Baskoro itu jangan cuma isunya aja, tapi opportunity-nya juga yang harus kita pikirkan gitu. Oke. Roni, terima kasih banyak atas waktunya. Terima kasih atas insight-nya juga. Nggak kerasa nih kita sudah hampir 1 jam berlalu. Dan selamat beraktivitas kembali Pak Roni. Semoga sehat selalu. Dan terima kasih. Lainnya cepat dibuka. Dan untuk siapa tahu bisa seluruh Indonesia ada Gembira Housewear ya Pak ya. Amin. Ya, amin. Saya juga berterima kasih sekali sudah diundang oleh timnya Mbak sama Bisnis ID juga. Saya sangat merasa terhormat sekali ketika diundang seperti ini. Oke, terima kasih banyak Pak Roni. Selamat sore, selamat melanjutkan aktivitas. Selamat sore yang dahsyat.